Bidan desa menjadi garda terdepan untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di pedesaan. Memasuki musim kemarau, BPBD Sarawangun petakan 4 daerah rawan karhutlah. Polisi akhirnya mendapatkan keterangan dari saksi ahli atas kasus kecelakaan kapal yang menabrak jembatan. Selamat sore pemirsa, hari ini Senin 24 Juni 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Zain Akbar. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengenai informasi Jambi hari ini, Saudara, tepat tanggal 24 Juni setiap tahunnya selalu diperingati sebagai Hari Bidan Nasional. Dedikasi dan kerja keras para bidan dalam memberikan layanan patut diapresiasi. Selain bidan yang bertugas di rumah sakit maupun di puskesmas, peran bidan yang bertugas di pedesaan sangatlah penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas di pedesaan. Setiap tanggal 24 Juni selalu diperingati sebagai Hari Bidan Nasional dan juga bertepatan dengan berdirinya Ikatan Bidan Indonesia atau IBI. Dedikasi dan kerja keras para bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan patut diapresiasi. Keberadaan bidan bagaikan pahlawan yang selalu siaga dalam membantu masyarakat, khususnya bagi ibu-ibu, anak, dan para lansia. Pada pelaksanaannya, selain bidan yang bekerja di puskesmas maupun di rumah sakit, peran bidan yang bertugas di pedesaan sangatlah krusial dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas hingga ke pelosok desa. Bidan desa menjadi garda terdepan yang memastikan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terkadang terbatas jangkauannya. Bidan adalah garda terdepan untuk memberikan pelayanan kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nipas, bayi dan balita, terutama bidan di desa. Bidan tidak hanya memberikan tindakan medis saja, tapi bidan mempunyai peranan seperti memberikan sebagai motivator, memberikan motivasi kepada ibu hamil agar dapat menerapkan pola hidup bersih dan sehat, melakukan pemeriksaan hamil secara rutin, dan mempersiapkan kehamilan dan persalinannya secara aman dan sehat. Di Provinsi Jambi, bidan desa merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satunya Bidan Rosdiana yang mengabdikan dirinya di Desa Mekarjaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi sejak tahun 2000. Bidan Rosdiana berperan dalam berbagai aspek kesehatan masyarakat Desa Mekarjaya, mulai dari memberikan layanan kesehatan primer hingga mengedukasi masyarakat. Bidan Rosdiana juga berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat Desa Mekarjaya dengan memberikan konseling kesehatan, mempromosikan perilaku hidup sehat, dan menjembatani kesenjangan antara masyarakat dengan fasilitas kesehatan formal. Selama menjadi bidan desa, apalagi di Desa Mekarjaya khususnya, dari tahun 2000 sampai sekarang, sungguh luar biasa untuk melayani masyarakat, baik dari itu ibu hamil, ibu melahirkan, menyusui, bayi balita, dan sampai lansia. Di sini saya berperan sebagai bidan desa, di mana saya bersosialisasi untuk berbaur dengan masyarakat, walaupun itu suka dukanya, ya alhamdulillah kita terima, karena di sini kita melayani dengan sepenuh hati, ikhlas, dan tanpa pamrih. Tugas dan tanggung jawab bidan desa tidaklah ringan. Mereka menghadapi tantangan geografis, keterbatasan sumber daya, dan jam kerja yang tidak menentu. Bahkan terkadang mereka harus rela datang langsung memberikan pelayanan dari rumah ke rumah, agar semua masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan. Namun hal itu tidak menjadi penghalang dan tidak menyurutkan semangat bidan desa untuk melayani masyarakat dan memastikan kesejahteraan kesehatan di desa tidak pernah padam. Tim redaksi TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pemerintah dan juga masyarakat bagaikan dua sisi mata uang yang saling melengkapi
dalam membangun kesehatan masyarakat. Dan pada momentum peringatan Hari Bidan Nasional, bidan tak hanya sebagai fasilitator, namun bidan juga sebagai pendidik, penggerak dan juga mediator masyarakat. Salah satu strategi membangun kesehatan masyarakat yakni dengan menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Tenaga kesehatan yang banyak berperan adalah bidan, termasuk bidan yang bertugas di pedesaan. Dalam menjalankan tugasnya, bidan desa bekerja sama dengan kader kesehatan dan tokoh masyarakat dalam membentuk jaringan kesehatan terpadu yang menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas di tingkat desa. Bidan desa memainkan peran penting dalam memberikan layanan kesehatan bagi ibu dan anak, memberikan penyuluhan prakonsepsi, perawatan antenatal, dan persalinan. Bidan desa menyediakan layanan kesehatan keluarga berencana, memberi konseling, dan akses terhadap alat kontrasepsi, membantu pasangan merencanakan keluarga, dan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Bidan desa juga berperan aktif dalam promosi kesehatan masyarakat, mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang kebersihan, gizi, dan pencegahan penyakit. Dengan mendidik masyarakat, bidan desa membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mengurangi resiko penyakit. Beradaan bidan desa di Desa Mekarjaya ini sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan warga masyarakat Desa Mekarjaya umumnya. Dari bidan desa juga kami banyak belajar tentang bagaimana cara menjaga kesehatan, pola hidup sehat, pola makan sehat, dan untuk bagi kami sebagai perwakilan dari warga masyarakat, kami juga bisa mempelajari banyak hal yang khususnya dari Ibu Bidan Desa. Pemerintah dan masyarakat bagaikan dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Pemerintah menyediakan fasilitas dan kebijakan yang mendukung, sementara masyarakat berperan aktif dalam menjaga kesehatannya dan lingkungan yang sehat. Kolaborasi yang erat antara keduanya akan menjadi katalisator yang ampuh untuk mewujudkan pelayanan kesehatan desa yang berkualitas. Peranan bidan desa di sini selain membimbing, memberikan pengarahan, juga mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sini seperti posyandu bayi dan balita, pemeriksaan ibu hamil, pemeriksaan catin, dan pemeriksaan posyandu lansia. Ya, benar, sangat terbantu. Terus harapannya apa nih untuk bidan-bidan desa? Harapan kami semoga bidan desa tetap semangat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masa depan anak-anak di sini, sehingga terciptanya anak-anak balita yang sehat dan pintar. Di tengah minimnya fasilitas kesehatan di pedesaan, keberadaan bidan desa sangat membantu pelayanan dasar kesehatan untuk masyarakat. Tim redaksi TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pada momen Hari Bidan Nasional tahun 2024, para bidan desa yang statusnya masih sebagai tenaga honorer berharap pemerintah dapat memberikan fasilitas untuk meningkatkan kemampuan mereka demi pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Setiap hari, bidan di Puskesmas Penyengat Olak Kabupaten Muaro Jambi memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pemeriksaan ibu hamil, imunisasi, dan melayani lansia. Dengan banyaknya tugas yang diemban, pada momentum Hari Bidan Nasional yang diperingati setiap 24 Juni, para bidan di Puskesmas, terutama bagi bidan yang statusnya masih honorer, berharap pemerintah dapat memberikan fasilitas untuk meningkatkan kemampuan demi pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Salah seorang bidan yang telah mengabdi selama 7 tahun, Sri Nopita, juga berharap mereka yang telah bertugas lebih dari 2 tahun dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pada Hari Bidan Nasional yang mengusung tema melayani dengan sepenuh hati, Sri Nopita berharap para bidan hingga di tingkat desa terus berjuang untuk memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan anak-anak serta lansia.
Semoga di tahun ini atau di tahun ke depan itu adanya P3K atau PNS sebagai bidan. Semoga ke depannya sebagai pelayan ibu hamil dan anak kita bisa mencegah stunting dan meningkatkan pelayanan baik itu ibu hamil maupun anak ke depannya. Kalau kendala itu paling kalau kayak pencegahan stunting itu paling kadang anak-anak itu atau orang tuanya susah untuk dikoordinator. Selain melakukan sosialisasi tentang kesehatan, para bidan di lingkup wilayah kerja Puskesmas Penyengat Olak juga rutin memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil dan balita dengan menggandeng para kader PKK di tingkat desa. Kehadiran bidan tentu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam menangani masalah kesehatan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Hari ini 24 Juni diperingati sebagai Hari Bidan Nasional. Tentunya ini menjadi momentum yang sangat penting untuk bisa meningkatkan kualitas bidan dan juga meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Profesi bidan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Tugas bidan membantu menjaga kesehatan masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang tua dan memberikan penyuluhan tentang hidup sehat. Peringatan Hari Bidan 24 Juni menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas bidan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Salah satunya di Puskesmas Palima, Kota Jambi, yang terus meningkatkan mutu dan kualitas bidan, baik dengan cara webinar atau pelatihan sebagai bentuk atau wadah untuk menambah ilmu pengetahuan. Selain itu, bidan di Puskesmas Palima, Kota Jambi juga terus berupaya untuk memberikan kenyamanan terhadap masyarakat yang akan melakukan cek kesehatan. Bertepatan hari ini adalah Hari Bidan Nasional, kami selaku bidan di Puskesmas Palima senantiasa meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, terutama di kesehatan ibu dan anak. Harapan kami masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik, terutama di bidang kesehatan, terutama ibu hamil, bayi, balita, kemudian pasangan usia subur, KB, dan lain sebagainya. Melalui peringatan Hari Bidan Nasional ke-73 tahun, diharapkan bidan mampu melayani masyarakat Kota Jambi dengan baik dan menjadi masyarakat yang sehat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, tanggal 24 Juni 2024 diperingati sebagai Hari Bidan Nasional. Bidan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan pada ibu hamil, balita, serta lansia. Dan bagaimana pelayanan kesehatan yang diberikan bidan di Sungai Penuh? Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi dari Sungai Penuh, Fahlan Diandra. Halo, selamat sore Fahlan. Ya, selamat sore. Baik, Fahlan, selain berperan sebagai pelayan kesehatan ibu hamil dan juga balita serta bayi, apa yang telah dicapai bidan yang ada di kabupaten ataupun juga di Kota Sungai Penuh khususnya? Ya, baik, terima kasih dan juga pemirsa TVRI Jambi. Momentum Hari Bidan yang jatuh pada tanggal 24 Juni 2024 merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh bidan yang ada di Indonesia dan juga bidan di Kota Sungai Penuh. Momentum ini merupakan momentum penting untuk menghargai peran bidan dalam menjaga kesehatan ibu hamil, bayi serta balita. Menurut peraturan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 900 tahun 2002 dalam pasal 16, bidan mempunyai tugas dan fungsi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan bayi dan anak, pelayanan kesehatan masyarakat, memberikan imunisasi kepada ibu hamil, bayi serta balita, memberikan suntikan penyakit hamil, persalinan dan nifas, serta memberikan bimbingan selama hamil. Selain itu, bidan di Kota Sungai Penuh juga berfungsi untuk mengatasi persoalan stunting yang terjadi di Kota Sungai Penuh. Sekian aja. Ya, terkait dengan persoalan stunting, bagaimana upaya pencegahan stunting yang dilakukan bidan di Kota Sungai Penuh, Fahlan? Ya, baik, terima kasih Hazek. Sebagai upaya pencegahan stunting di Kota Sungai Penuh, bidan mempunyai fungsi untuk melakukan intervensi kepada ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, serta anak sekolah dan anak yang berusia produktif. Selain itu, bidan juga menjadi pendamping kepada ibu hamil serta pemberian edukasi gizi seimbang kepada ibu hamil. Kemudian pemantauan kondisi dan kesehatan bayi yang baru lahir. Selanjutnya pemantauan tumbuh kembang balita serta pelayanan kepada balita dan bayi dan juga ibu hamil di saat terkena penyakit. Sekian aja.
Ya, Fahlan, bagaimana kolaborasi yang dilakukan pemerintah terkhususnya di Kota Sungai Penuh dengan Bidan untuk peningkatan kesehatan masyarakat? Ya baik, terima kasih Hazet. Kolaborasi pemerintah Kota Sungai Penuh dan juga Bidan yang ada di Kota Sungai Penuh, mereka bekerja sama untuk melakukan intervensi pencegahan stunting dan juga selalu memeriksa kesehatan ibu hamil dan juga balita yang ada di Kota Sungai Penuh. Hazet. Baik, hingga saat ini Bidan di Kota Sungai Penuh terus melakukan kolaborasi terkhusus dalam program prioritas nasional yakni pencegahan stunting. Terima kasih atas laporan yang telah disampaikan Fahlan, selamat kembali bertugas. Ya, sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Sarolangun terus melakukan berbagai langkah pencegahan serta antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya dengan tersedianya sarana prasarana pemadam kebakaran di setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sarolangun. Memasuki musim kemarau tahun 2024 ini, jajaran pemerintah Kabupaten Sarolangun sudah melakukan rapat koordinasi untuk menetapkan status kebencanaan guna mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Pemerintah Kabupaten Sarolangun sudah memberikan himbauan ke semua perusahaan perkebunan dan pertambangan termasuk kehutanan agar menyiapkan dan memiliki sarana dan prasarana pemadam kebakaran hutan dan lahan. Penjabat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Dedi Henry mengatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Pasal 14, setiap penanggung jawab perusahaan wajib memiliki sarana dan prasarana pemadam kebakaran hutan dan lahan yang mampu mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, semua perusahaan diminta wajib mentaati segala ketentuan yang ada dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita mengingatkan perusahaan-perusahaan perkebunan untuk mengecek kembali kelengkapan peralatan pemadam kebakaran yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Ini sudah kita ingatkan, dengan surat juga sudah kita ingatkan. Kemudian kemarin secara kabupaten BPBD juga sudah melaksanakan rapat penanganan bencana karhutla. Dedi Henry juga mengatakan, meski tahun 2024 ini diprediksi tidak terjadi El Nino dan berkemungkinan mengarah ke La Nina, namun semua pihak diminta tetap waspada terhadap ancaman karhutla. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara memasuki musim kemarau di tahun ini, Saudara, BPBD Kabupaten Sarolangun telah memetakan 4 daerah yang menjadi titik rawan karhutla. Selain itu, BPBD juga terus gencar melakukan patroli di sejumlah titik lokasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memetakan 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Sarolangun rawan terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan di musim panas tahun 2024 ini. 4 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Pauh, Kecamatan Batin 8, Sarolangun, dan Mandi Angin. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Yen Aswadi mengatakan, berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi, saat ini wilayah Kabupaten Sarolangun sudah memasuki musim panas dan diprediksi bulan Juli hingga Agustus menjadi puncak musim kemarau. Yen Aswadi juga menjelaskan pihaknya sudah melakukan pemetaan beberapa wilayah yang masuk dalam wilayah rawan zona 1 dan sudah memberikan himbauan kepada masing-masing camat dan kepala desa agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kalau berdasarkan informasi BMKG, mungkin tidak seperti tahun 2023 kemarin yang begitu basah. Nah, saat itu tahun ini mungkin tidak begitu parah. Selama periode peralihan musim ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan baik bencana banjir, longsor maupun munculnya titik panas. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bawaslu Kota Sungai Penuh melakukan pengawasan verifikasi faktual persyaratan berkas pencalonan perseorangan kepala daerah. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi, tetaplah di Jambi Hari Ini.
Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Pilkada 2024. Ya, saudara, jelang pelaksanaan Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada bulan November mendatang, Bawaslu Kota Sungai Penuh melakukan pengawasan verifikasi faktual persyaratan berkas pencalonan perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh periode 2024-2029. Sesuai dengan tahapan lanjutan Pilkada serentak Kota Sungai Penuh, Bawaslu Kota Sungai Penuh melakukan pengawasan verifikasi faktual persyaratan berkas pencalonan perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh periode 2024 hingga 2029. Tahapan pengawasan verifikasi faktual dimulai dari tanggal 21 Juni hingga 4 Juli 2024 mendatang. Ketua Bawaslu Dianda Kurniawan mengatakan, tahapan pengawasan verifikasi faktual berbeda dengan Pileg dan Pilpres. Pada pemilu lalu menggunakan sampel, namun untuk pengawasan verifikasi faktual pada Pilkada tahun ini dilakukan dengan cara didata langsung kepada pendukung paslon perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh. Untuk perpak calon perseorangan itu dimulai dari tanggal 21 Juni kemarin sampai tanggal 4 Juli untuk dilaksanakan perpak pertama untuk calon perseorangan. Kita juga sudah menugaskan seluruh jajaran ad hoc kita, termasuk sekretariat, baik itu di Bawaslu Kota Sungai Penuh dan sekretariat kecamatan untuk terlibat dalam pengawasan langsung verifikasi faktual dilaksanakan oleh KPU Kota Sungai Penuh. Dianda juga mengatakan dalam kegiatan pengawasan verifikasi faktual melibatkan langsung seluruh anggota pengawas kelurahan desa, PKD, Panwaslu Cam, serta Bawaslu Kota Sungai Penuh. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, jelang pelaksanaan Pilkada serentak di November 2024 kali ini, KPU Batanghari melakukan berbagai persiapan, salah satunya adalah dengan launching Pilkada serentak. Lalu seperti apa kesiapan dalam kegiatan launching tersebut? Saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Ade Juniawan langsung dari Kabupaten Batanghari. Selamat sore, Ade. Ade, seperti apa nantinya persiapan untuk launching Pilkada di Kabupaten Batanghari sendiri, Ade? Ya, baik Siska dan pemirsa, dapat saya laporkan untuk persiapan launching Pilkada serentak 2024 oleh KPU Kabupaten Batanghari saat ini sudah mulai dilakukan. Salah satunya lokasi titik yang akan dilaksanakan launching sendiri yakni di alun-alun Kabupaten Batanghari, di mana lokasi ini digunakan nantinya secara terbuka karena ini bisa menampung cukup banyak masyarakat yang nantinya akan hadir untuk datang pada saat launching Pilkada serentak nanti. Dan nantinya konsep atau tema acara sendiri lebih ke religi, di mana nanti ada penampilan tarian-tarian khas seni daerah dan juga nanti juga akan diisi oleh tausiah dari Ustadz, yakni Ustadz Ucai Batubara, dan juga diisi oleh artis ibu kota yakni Sulis dan sejumlah artis lokal lainnya yang ada di Provinsi Jambi. Nantinya juga pihak KPU dalam kegiatan launching ini akan melakukan sosialisasi berkaitan dengan aturan-aturan yang akan dilakukan pada saat tahapan-tahapan Pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2004 mendatang. Siska. Baik, Ade, sejauh ini apa yang menjadi tujuan dan juga fokus utama dari pelaksanaan launching di sana, Ade? Ya, jelas dalam kegiatan launching ini sendiri nantinya pihak KPU menargetkan untuk partisipasi masyarakat dapat antusias dalam melaksanakan Pilkada serentak, yakni untuk datang langsung melaksanakan dan menyalurkan hak suaranya pada Pilkada 27 November nanti. Selain itu juga tujuan utama lainnya yakni pihak KPU sendiri akan menyasar terhadap pemilih-pemilih pemula yang dimana potensinya cukup tinggi yang ada di Kabupaten Batanghari sendiri. Sehingga ini ditargetkan capaian atau partisipasi pemilih di Kabupaten Batanghari bisa mencapai di atas 80%. Siska. Baik, Ade, untuk acara launching Pilkada di sana seperti apa antusias dari masyarakat sejauh ini? Sejauh ini antusias masyarakat sih belum begitu tampak dikarenakan rencana kegiatan sendiri akan digelar pada Selasa besok, di mana waktu pelaksana sendiri pada malam hari tepatnya pada pukul 7 malam. Dan di sini karena lokasinya memang sering dipergunakan oleh masyarakat sekitar untuk aktivitas berolahraga maupun kegiatan berkumpul bersama keluarga, sehingga masyarakat tidak sedikit juga yang sedikit ingin mengetahui adanya acara besok tersebut gitu. Seperti itu, Siska.
Baik Ade, apakah ada pesan khusus yang diberikan oleh pemerintah kabupaten terkait dengan seperti apa nantinya mereka bisa menjaga solidaritas, sinergitas ataupun juga kondusivitas nantinya pada pilkada serentak Ade? Ya Siska, pemerintah sendiri sejauh ini tetap selalu bersinergi dengan pihak penyelenggara atau pihak KPU sendiri agar nantinya untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada 2024 pada November nanti bisa berjalan lancar, di mana mereka saling pihak pemerintah maupun pihak KPU saling bersinergi untuk selalu mensosialisasikan maupun melakukan pendataan secara akurat terhadap daftar pemilih-pemilih yang nantinya memiliki hak suara untuk melakukan pelaksanaan pencoblosan pada November 2024 nanti. Siska. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Ade Juniawan yang melaporkan langsung dari Kabupaten Batanghari. Terima kasih dan selamat bertugas kembali Ade. Dan pemirsa, para petugas pemuktahiran data pemilih atau Pantarlih di Kabupaten Muaro Jambi untuk pilkada serentak di tahun ini sudah resmi dilantik. Sebanyak 1.140 orang yang telah dilantik merupakan warga yang telah memenuhi syarat sebagai seorang Pantarlih. 25 Juli. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan petugas Pantarlih atau petugas pemutahiran data pemilih untuk pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, dan bupati wakil bupati tahun 2024 di Kabupaten Muaro Jambi digelar pada hari ini secara serentak di masing-masing desa. Pada pilkada tahun ini terdapat 1.140 petugas Pantarlih yang dilantik dan bertugas di 791 TPS yang tersebar di 155 desa dan kelurahan. Dengan prosesi pengambilan sumpah jabatan, petugas Pantarlih resmi menjadi bagian penyelenggara pilkada 2024. Mereka yang dilantik diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sesuai dengan petunjuk teknis dalam bertugas melakukan pencocokan data kependudukan potensial pemilih pilkada 2024. Pemilihan petugas ini telah dilaksanakan melalui seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian. Pantarlih yang dilantik berkomitmen dapat menyajikan data pemilih secara akurat dan data pemilih yang berkualitas dalam mendukung pesta demokrasi 2024 yang sukses dan lancar. Alhamdulillah kami terpilih menjadi Pantarlih di tahun ini. Besar harapan kami masyarakat dapat membantu untuk mensukseskan pilkada di tahun 2024 dalam memberikan pendataan yang jujur. Para petugas Pantarlih diberikan waktu selama 1 bulan, terhitung Senin 24 Juni, untuk menjalankan tugas dalam meneliti data pemilih. Bagi Pantarlih yang tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, akan dikenakan sanksi berupa pergantian antar waktu. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, hari ini 1.687 anggota Pantarlih Kota Jambi untuk pilkada serentak resmi dilantik. Mereka dilarang menggunakan joki saat menjalankan tugas pemutahiran data pemilih. 1.687 anggota Pantarlih Kota Jambi hari ini dilantik oleh Komisi Pemilihan Umum di lapangan kantor Wali Kota Jambi. Pantarlih akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pencocokan dan penelitian serta pemutahiran data pemilih untuk Pilkada Serentak 2024. Ketua KPU Kota Jambi Deni Rahmat berharap petugas Pantarlih yang telah dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan baik, kemudian tidak menggunakan joki dalam melakukan pemutahiran data pemilih. Jika ditemukan hal tersebut, KPU Kota Jambi akan menindak tegas pelaku yang menggunakan joki. Hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan peraturan KPU. Jambi melantik 1.687 petugas Pantarlih yang akan bekerja untuk 940 TPS yang akan digunakan pada saat pilkada besok. Mungkin seperti apa tugasnya, Bang? Iya, jadi penekanannya kita berharap teman-teman Pantarlih ini melakukan pemutakhiran data itu sebanyak 193.411 jumlah KK itu yang akan dilakukan pemutakhiran. Petugas Pantarlih akan melakukan coklit selama 1 bulan ke depan. Hal ini untuk menyesuaikan jumlah pemilih dengan tempat pemungutan suara di Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, untuk bisa mengenang jasa para pahlawan, Polda Jambi menggelar tabur bunga di Sungai Batanghari. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini.
Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini. Ya, saudara, sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Jambi turut berperan aktif dalam menjalankan program pemerintah dalam penyebaran informasi melalui program-program acara yang disiarkan. Untuk mendukung pelaksanaan hal tersebut, TVRI Jambi bersinergi dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan Jambi dalam penyusunan Panggu Anggaran TVRI Jambi tahun anggaran 2025. Mengacu pada Undang-Undang Penyiaran Nomor 3 Tahun 2002 tentang penyiaran, TVRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki tanggung jawab dan fungsi sebagai media informasi, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. TVRI juga turut berperan aktif dalam menjalankan program pemerintah dalam penyebaran informasi melalui program-program acara yang disiarkan dengan kategori baik informasi, pendidikan ataupun hiburan. Untuk mendukung pelaksanaan hal tersebut, dibutuhkan pagu anggaran yang proporsional sesuai dengan kebutuhan yang akan dilaksanakan. TVRI Jambi bersinergi bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jambi pada kegiatan penyusunan pagu anggaran TVRI Jambi tahun anggaran 2025. Kepala Kanwil DJPB Jambi Burhani mengatakan, berdasarkan evaluasi capaian nilai indikator kinerja pelaksana anggaran atau IKPA TVRI Jambi pada tahun 2024 sudah sangat baik. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian tentu saja, khususnya bagi TVRI dan umumnya bagi Satker Kementerian Lembaga dalam melakukan penyusunan anggaran berdasarkan pagu indikatif yang sudah ada. Tentu yang pertama sekali adalah kita merencanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas dari kementerian atau lembaga. Kemudian itu dijabarkan di dalam kegiatan-kegiatan kita di lingkungan satuan kerja. Nah, dalam menyusun kegiatan tersebut tentu saja memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada dengan merencanakan sebaik mungkin kegiatannya dan seefektif mungkin penggunaan anggarannya. Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI Jambi Herli Marjoni mengatakan akan terus mendorong SDM TVRI Jambi untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran dan fokus terhadap rencana kerja dan rencana aksi yang telah disusun. Alhamdulillah hari ini kita penyusunan anggaran 2025, tapi di dalamnya ada tentang review pelaksanaan anggaran kita di 2024. Dan paling membanggakan alhamdulillah IKPA kita, indikator kinerja penyelenggaraan anggaran kita itu di atas 95, artinya itu sudah sangat baik. Hanya tinggal kita mengoptimalkan lagi di penyerapan anggaran. Melalui sinergitas yang dilakukan TVRI Jambi bersama Kanwil DJPB Jambi dalam penyusunan pagu anggaran tahun 2025, diharapkan berbagai program prioritas dan program pendukung TVRI Jambi dapat menghasilkan kualitas siaran yang baik. Vivin Adli, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polda Jambi menggelar tabur bunga di Sungai Batanghari, Kota Jambi. Penaburan bunga tersebut dalam rangka mengenang jasa pahlawan terdahulu yang telah berperang di perairan Provinsi Jambi. Kegiatan tabur bunga di atas Sungai Batanghari dipimpin langsung Wakapolda Jambi, Brigjen Pol Edi Mardianto, menggunakan kapal Ditpol Airut Polda Jambi. Tabur bunga ini merupakan kegiatan untuk mengenang jasa para pahlawan terdahulu, khususnya yang gugur dalam perang di perairan. Tabur bunga ini juga merupakan ajakan bagi para polisi, khususnya generasi muda, agar selalu mengingat perjuangan masa lalu dalam memerdekakan negara Indonesia. Kasubit Penmas Bithumas Polda Jambi Kompol Amina Sution menjelaskan, kegiatan ini sebagai bentuk Polri mengajak generasi muda agar tidak melupakan nilai sejarah. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan rentetan kegiatan memperingati Hari Jadi Bayangkara yang ke-78. Tujuan dalam menabur bunga di Sungai Batanghari tersebut adalah untuk mengenang jasa pahlawan, sehingga Polda Jambi melaksanakan tabur bunga di salah satunya adalah di Sungai Batanghari, dan yang bertujuan untuk menginspirasi kepada
anak-anak muda bahwa jangan sampai melupakan jasa-jasa pahlawan kita yang berjuang dulunya. Tidak hanya di sisi perjuangan, Polda Jambi juga meminta generasi muda untuk meneladani sifat-sifat para pahlawan terdahulu. Perjuangan generasi muda saat ini juga harus disesuaikan dengan kondisi dan tantangan masa kini. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, rangkaian HUT Bayangkara ke-78 Polsek Jambi Timur memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi dan kurang mampu. Pemberian beasiswa ini bertujuan untuk membantu para generasi bangsa di bidang pendidikan. Kepolisian Polsek Jambi Timur memberikan beasiswa pendidikan kepada sejumlah siswa kurang mampu dan berprestasi di kawasan Jambi Timur, Kota Jambi. Beasiswa ini diberikan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap para generasi bangsa di bidang pendidikan. Kapolsek Jambi Timur AKP Hardi mengatakan pemberian beasiswa merupakan bagian dari rangkaian HUT Bayangkara yang ke-78. Selain memberikan sedikit beasiswa kepada siswa tingkat SD dan SMP yang berprestasi, anggota turut memberikan bantuan pupuk kepada sejumlah petani dan turut menanam tanaman produktif di perkebunan milik warga. Aksi bakti sosial ini merupakan wujud nyata anggota Polri untuk membantu mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan. Jadi kita dari Polsek Jambi Timur terkait dengan rangkaian kegiatan pelaksanaan HUT Bayangkara ke-78 1 Juli 2024 ada melaksanakan kegiatan penanaman pohon sebanyak 100 buah pohon. Kemudian di dalam pelaksanaan ketahanan pangan kita memberikan bantuan berupa pupuk untuk secara simbolis untuk para petani. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah untuk pemberian tali asih atau beasiswa kepada 2 orang anak. Yang pertama disabilitas, yang kedua anak yang berprestasi tapi dengan ekonomi yang rendah. Jadi ketiga kegiatan itu kita laksanakan dalam rangka HUT Bayangkara ke-78. Berbagai kegiatan sosial dilaksanakan dalam menyambut HUT Bayangkara tahun ini. Salah satunya bakti sosial, tabur bunga, anjang sana hingga sejumlah rangkaian lainnya. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Sepekan Hari Raya Idul Adha, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah mulai stabil. Melimpahnya pasokan cabai merah membuat harga cabai turun secara signifikan. Pasca Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Tanjung Jabung Timur relatif stabil. Meskipun beberapa komoditas masih tinggi, namun secara keseluruhan terbilang cukup stabil. Harga cabai merah dari semula Rp70.000 saat ini turun menjadi Rp40.000 per kilogram. Harga cabai rawit turun di harga Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp65.000. Kepala Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat, Dedi Saputra mengatakan, penurunan harga cabai dipicu banyaknya stok yang didapatkan para pedagang di Pasar Angso 2 Kota Jambi. Kenaikan harga cabai merah pada periode menjelang Hari Raya Idul Adha kemarin disebabkan karena tingginya permintaan dan berkurangnya stok cabai di pasaran. Selain cabai, harga bawang, daging ayam, hingga sayur mayur terpantau mengalami penurunan. Ini untuk kebutuhan pokok, harga ada penurunan di cabai merah. Cuman itulah, mungkin karena gejolak harga sawit, harga pinang sama kelapa turun, daya beli masih berkurang. Saat ini untuk stok cabai merah melimpah karena banyaknya pasokan dari luar Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menyebabkan turunnya harga cabai. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, di segmen seputar informasi seputar haji tahun 2024, meski sebagian jemaah haji ada yang sudah pulang ke tanah air, namun jemaah haji asal Jambi saat ini masih melaksanakan beberapa rangkaian ibadah. Untuk mengetahui informasi tentang haji selengkapnya, kita telah terhubung dengan Ketua Rombongan 5 Kloter 26 Kota Jambi, Bapak Haji Musli. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak.
Ya, baik. Pak Musli, saat ini rangkaian apa saja yang masih dilaksanakan oleh jemaah haji asal Jambi di Tanah Suci? Alhamdulillah, untuk rangkaian kegiatan ibadah haji, dari yang kewajiban mulai dari wukuf di Arafah sampai kepada melempar jumrah dan melaksanakan tawaf ifadah telah dilaksanakan 2 hari yang lalu, semuanya sudah selesai. Dan saat ini para jemaah haji sedang melaksanakan ibadah-ibadah sunat, melaksanakan umroh sunat, kemudian lagi melaksanakan tawaf, melaksanakan sholat berjamaah di Masjidil Haram dengan fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah Jambi. Ya. Baik, Pak Musli, apakah ada skema atau aturan yang disiapkan oleh petugas di sana untuk memudahkan jemaah haji dalam melaksanakan ibadah haji? Oke, untuk petugas-petugas yang dalam melaksanakan kegiatan dari jamaah, khususnya dari Provinsi Jambi, itu semuanya berjalan dengan baik. Semuanya disiapkan, baik dari transportasi kita, dari hotel menuju ke Masjidil Haram, kemudian lagi kembalinya, kegiatan-kegiatan kita semuanya difasilitasi, termasuk fasilitas kesehatan. Semuanya rata-rata kami setelah melaksanakan ibadah wukuf dan melempar jumrah itu rata-rata batuk semuanya. Itu kan alhamdulillah pelayanan di kesehatan di sini sangat baik sekali. Semuanya sangat mendukung. Makanan pun 3 kali dalam sehari itu full. Nggak putus-putusnya semuanya, insya Allah. Mungkin karena posisi ataupun keadaan yang capek, yang itu membuat kondisi agak melemah karena kecapean itu saja. Baik, Pak Musli, untuk pelayanan dan fasilitas jemaah haji Jambi, apakah ada permasalahan saat ini? Kalau fasilitas melaksanakan ibadah di sini, selama kami melaksanakan di Kota Mekah ini, itu tidak ada permasalahan. Cuman yang agak sedikit permasalahan kemarin itu memang pada melaksanakan wukuf di Arafah, memang itu tendanya yang berpadat-padatan lah, seperti kem-kem pengungsi itu aja, Pak. Jadi kapasitas satu tenda itu mestinya cuma 150 maksimal, bisa sampai 350 sampai 400 untuk jamaah yang menempati situ. Ditambah lagi pelayanan daripada kamar kecil untuk mandi maupun untuk MCK itu memang sangat terbatas sekali, sehingga kadang-kadang yang kasihan sekali pakai ibu-ibu itu, Pak. Kalau ibu-ibu itu kadang-kadang ngantrinya itu satu kamar mandi itu bisa sampai 7 orang mengantri berbalu masuk itu. Nah, itu aja, Pak, kalau dari apa. Baik, untuk ini Pak Musli, terkait dengan tenaga medis ataupun juga skema ketika memang nantinya ditemukan para jemaah haji ini sendiri yang dalam keadaan kurang sehat ataupun juga tidak fit, seperti apa, Pak? Kalau untuk jamaah yang tidak sehat, itu tim-tim kesehatannya itu standby semua sudah. Standby semua untuk memberikan solusi-solusi, memberikan pengobatan-pengobatan yang mereka juga ikut tidur di dalam tenda. Mereka juga ikut kegiatan kami melaksanakan rangkaian ibadah tersebut, baik itu wukuf, baik itu kita mabit di Musdalifah, baik mabit itu di Mina, sampai melempar jumrah, semua mereka ikut. Jadi mereka tahu tentang keadaan jamaah tersebut. Rata-rata memang itu batuk dengan keletihan itu aja, Pak. Karena memang tempatnya yang tidak memadai. Memang seperti itu katanya seninya dalam berhaji. Gitu. Nah, itu, Pak. Baik, Pak Haji Musli, terima kasih banyak atas laporan yang telah disampaikan. Dan memang saat ini seluruh jemaah haji tengah melakukan beberapa rangkaian sunnah dan juga tadi umroh. Dan juga saat ini pelayanan kesehatan sudah sangat maksimal diberikan. Terima kasih atas laporannya Pak Haji Musli. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sebanyak 34 wasit mengikuti fitness test sebagai rangkaian penyegaran wasit Asprof PSSI Jambi. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah di Jambi Hari Ini.
Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, Saudara. Ya, Saudara, polisi akhirnya mendapatkan keterangan saksi ahli dari Ditjen Perhubungan Kelautan terkait dengan 3 kasus kecelakaan kapal tabrak jembatan. Dalam kesaksiannya, Ditjen Hupla menyatakan 3 kecelakaan di perairan memenuhi unsur pidana. 3 kasus kecelakaan di perairan, khususnya kasus kapal tabrak jembatan, terus diproses penyidik Subdit Gakum Direktorat Perairan Polda Jambi. Penyidik sudah memproses berkas perkara ketiga nahkoda yang ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik juga sudah mendapatkan keterangan saksi ahli dari Ditjen Perhubungan Kelautan, Kementerian Perhubungan pada kasus tersebut. Ahli menyatakan kecelakaan tersebut sudah masuk dalam unsur pidana lantaran memang ketiga nahkoda tidak memiliki surat persetujuan berlayar atau SPB. Selain itu, dampak dari kecelakaan merusak jembatan juga termasuk dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan terancam 10 tahun kurungan penjara. Penyidik juga telah menyita dokumen resmi kapal FBS C86 untuk proses penyitaan kapal. Dari Ditjen Hupla di Jakarta, kemudian dalam seminggu kemarin penyidik sudah menyelesaikan semua berkas. Insya Allah dalam minggu ini dari penyidik akan menyelesaikan dan mengirimkan berkas itu kepada kejaksaan. Selanjutnya berkas nanti akan diteliti oleh kejaksaan. Apabila ada kekurangan akan kami lengkapi. Apabila sudah dinyatakan lengkap, nanti kami limpahkan untuk tersangka dan barang bukti. Sementara itu, penyidik juga mengatakan 2 dari 3 pemilik kapal tengah memproses upaya perbaikan jembatan dan sedang dalam proses di Kementerian Keuangan. Langkah tersebut diambil untuk meringankan tuntutan pidana dengan menghilangkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Diduga akibat arus pendek listrik, 1 unit rumah di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Satu unit rumah milik Parwito, warga RT 01 RW 06 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, hangus terbakar pada Minggu sore. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat kobaran api terus membesar. Warga sekitar yang mengetahui adanya kobaran api langsung membantu untuk memadamkan dengan alat seadanya. Kabid Damkar Kabupaten Tebo Habibi mengatakan peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 18.07 waktu Indonesia Barat, diduga akibat arus pendek listrik. Pada saat kejadian, pemilik berada di luar rumah. Dan saat itu pemilik melihat api dari luar telah menyambar gorden dan segera masuk untuk memadamkan api dengan cara manual menggunakan ember plastik. Bahkan pemilik juga meminta bantuan warga sekitar untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 unit armada kebakaran datang ke lokasi. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, kesorotan lainnya 34 orang wasit dan asisten wasit mengikuti fitness test sebagai rangkaian penyegaran wasit atau Rivere Refreshment Asprop PSSI Jambi 2024. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan stamina dan kemampuan para wasit dalam memimpin Liga 1 PSSI dan Liga 2 Nasional. Penyelenggaraan wasit Asprop PSSI Jambi kembali digelar di Stadion Trilomba Juangkoni pada Sabtu Minggu kemarin. Sebanyak 13 orang wasit dan 21 orang asisten wasit tingkat nasional yang mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan kali ini, seperti tes kemampuan fisik hingga pemberian sejumlah materi. Para wasit dituntut memiliki kemampuan fisik yang prima agar dapat memimpin laga resmi PSSI Jambi selama musim 2024. Seperti Liga 3 dan Piala Soratin U13, Piala Soratin U15, dan Piala Soratin U17 yang bakal bergulir pada Oktober dan November mendatang. Komite Eksekutif Bidang Wasit Ari Dewi Debrata mengatakan target yang ingin dicapai PSSI melalui penyelenggaraan ini agar wasit-wasit PSSI Jambi dapat memimpin pertandingan Liga 1 Nasional serta menambah jumlah wasit dan asisten wasit PSSI Jambi yang memimpin pertandingan Liga 2 musim ini.
Anggaran tahun ini alhamdulillah berjalan dengan lancar, sukses, walaupun ada beberapa kendala dari peserta sendiri. Harapannya sih semoga kedepannya ada regenerasi wasit baru lagi di Provinsi Jambi khususnya, terutama yang cewek, karena yang cewek cuma 3 orang. Jadi semoga kedepannya jauh lebih baik lagi. Pada penyelenggaraan kali ini, PSSI Jambi mengundang 2 instruktur nasional asal Palembang, Sumatera Selatan. Sebelumnya pada Sabtu 22 Juni, seluruh peserta penyelenggara telah diberikan pembekalan materi terkait kemampuan tentang Law of the Game. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Liga Futsal Nusantara Provinsi Jambi kembali menggelar kompetisi antara tim futsal yang ada di setiap daerah. Kali ini, saudara, ada 4 tim futsal usia 22 tahun yang berlaga untuk bisa memperebutkan tiket menuju Liga Pro Futsal. Sebanyak 4 tim terbaik futsal usia 22 tahun yang ada di Provinsi Jambi mengikuti Liga Futsal Nusantara Provinsi Jambi. Keempat tim tersebut yakni Osoil Muara Jambi, Forza dari Kota Sungai Penuh, Persebri, dan Gemilang dari Kabupaten Batanghari. Masing-masing tim berlaga untuk memperebutkan 1 tiket menuju 36 besar Liga Regional Sumatera yang akan digelar pada tanggal 15 hingga 23 Juli 2024 di Provinsi Bangka Belitung. Salah seorang pengurus Asosiasi Futsal Provinsi Jambi, Takin, mengatakan peserta atau tim yang menjadi juara grup pada Liga tingkat Provinsi Jambi akan ikut berlaga menghadapi tim futsal dari provinsi lainnya di Sumatera, dan nantinya tim terbaik yang lolos pada putaran final untuk memperebutkan tiket menuju laga Pro Futsal. Ada sistem pertandingan karena kita terdaftar 4 tim, jadi kita grup. Jadi satu grup itu terdiri dari 4 tim, yang semua tim akan bertemu. Jadi setelah ini kita ada 36 besar, dan setelah itu baru putaran finalnya untuk memperebutkan tiket ke Liga Pro. Kita sebelumnya finish di peringkat 3 terus. Jadi harapan kita bisa masuk ke Liga Pro tentunya. Asosiasi Futsal Provinsi Jambi menargetkan tim yang mewakili Jambi untuk Liga Futsal se-Sumatera dapat memberikan hasil maksimal agar harapan bermain futsal profesional bisa tercapai. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazar Akbar. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.